Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kabar Ibu alhamdulillah juga baik. Nah, di sini Mas Ridho mau berkonsul lagi ya? Iya Bu, saya mau berkonsultasi lagi masalah Joni. Oh iya. Gimana Mas Joni? Sudah Mas Ridho kasih tahu? Kemarin itu sudah saya kasih tahu Bu, tapi Joninya itu nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Katanya dia lebih suka belajar. Oh begitu. Jadi kemarin itu Mas Jo sudah bilang sama Joni, tapi Joninya tidak mau dikasih tahu sama Mas Ridho, begitu. Iya Bu, benar. Mas Ridho bilangnya gimana sama Joni? Kok Joninya tidak mau? Saya itu bilangnya begini Bu. John, kamu itu nggak boleh ya tidur malam-malam atau begadang itu, karena itu bisa mengganggu belajar kamu di kelas gitu. Terus Joninya itu marah-marah Bu pada saya. Oh, marah-marahnya gimana? Apakah marah-marahnya itu sambil mukul Mas Ridho atau gimana? Enggak Bu, cuma marah-marah biasa aja. Oh gitu. Oh iya Mas Ridho, kalau boleh Ibu tahu bagaimana ya Mas Ridho mengasih tahu Mas Joni kok bisa Mas Joni itu marah-marah? Ya cuma saya kasih tahu biasa aja, tidak gimana gimana. Marahnya itu apakah Mas Joni itu memukul Mas Ridho atau gimana? Enggak kok Bu, cuma marah-marah biasa aja. Oh gitu. Jadi gini ya Mas, itu perlu Ibu bantu untuk mengasih tahu Mas Joni agar Mas Joni itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mas Joni itu harus diberi sanksi atau hukuman kepada guru sehingga dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalau Mas Joni itu tidak diberi sanksi apapun, pasti dia akan mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya. Itu juga tidak baik untuk Mas Joni dan tidak baik juga untuk teman-temannya. Karena apa? Nanti Mas Joni itu akan mempengaruhi teman-temannya yang lain. Jadi semuanya itu nanti kalau gini ya Mas Joni itu harus diberi sanksi kepada guru-gurunya. Jadi nanti akan Ibu bantu untuk mengasih tahu Mas Joni agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu ya Mas. Iya Bu. Nah, gini Mas. Nanti Mas Ridho tidak usah mengasih tahu kepada Nak Joni, tidak usah mengasih tahu lagi kalau Mas Joni itu tidak mau diberi tahu, tidak mau diberi pengertian. Itu nggak usah lagi. Takutnya nanti malah jadi emosi, jadi marah-marah, jadinya nanti besoknya tidak masuk lagi. Nah itu kan juga bikin repot guru dan bikin repot orang tua. Nah gini ya Mas, jadi Mas Joni itu nanti akan Ibu yang ngurus dan guru-guru lain, terutama wali muridnya, wali kelasnya Mas Ridho, gitu ya Mas. Iya Bu. Nah, nanti Mas Ridho masuk kelas, terus tidak usah bilang sama Mas Joni kalau Mas Ridho itu laporan sama Ibu tentang kemarin Joni yang diberi pengertian kepada Mas Ridho. Dan Ibu tanya, kalau di kelas selain itu Mas Joni ngapain aja?
Ya itu Bu, cuma tidur. Kalau pelajaran itu nggak mau dengerin gurunya Bu, nggak bisa fokus dia itu. Oh gitu. Ya bagus. Nanti ibu kasih laporan kepada wali kelasnya Mas Rido bahwa anak Joni begini. Jadi nanti tidak usah khawatir kalau Mas Rido diancam atau diberi omelan kepada Mas Joni bahwa hari ini Mas Rido melaporkan kembali tentang Nak Joni. Terus Mas Joni kemarin itu tidak masuk lagi berapa kali Mas? Kita 3 harian Bu, nggak masuk. Oh gitu, 3 hari ya tidak masuk. Kalau begitu nanti ibu kasih tahu ya kepada Mas Joni ya, tidak usah khawatir Mas Rido untuk mengasih tahu lagi, tidak usah, nanti biar ibu saja. Ibu akan bantu Mas Rido untuk mengasih tahu Mas Joni biar Mas Joni itu tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Itu juga kasihan sama orang tuanya, bahwa orang tuanya itu juga bingung karena sikapnya Mas Joni yang seperti itu. Iya Mas. Ya Bu, saya mau tanya Bu, Iya. itu nanti orang tuanya Joni dikasih tahu nggak tentang Joni yang suka tidur di kelas itu? Iya, ibu akan kasih tahu kepada orang tuanya Mas Joni. Biar apa? Biar nanti orang tuanya juga tahu kalau anaknya itu di kelas itu seperti ini, sering tidur di kelas, sering bolos, sering tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nanti biar tahu orang tuanya, kan orang tuanya bingung kenapa nilainya Mas Joni itu menurun terus. Nah ibu nanti juga bilang kalau karena nilainya menurun ya karena anaknya tidak mau sekolah, tidak mengerjakan tugas, bergadang terus, tidur terus di kelas gitu. Iya Bu. Mau ditanyakan lagi? Udah Bu, cukup itu aja dulu. Cukup itu saja dulu. Nah selanjutnya pertemuan lagi Kak Mas Rido, ibu kasih tugas lagi untuk mengasih tahu kepada teman-temannya kalau jangan menginginkan Joni. Mas Rido tugasnya mengasih tahu kepada teman-temannya bahwa jangan tergiur sama omongannya Joni, jangan terpintut dengan omongannya Joni ya. Nanti pertemuan ketiga Mas Rido melaporkan kalau bagaimana, apakah teman-teman Mas Rido itu setuju apa tidak. Nanti Mas Rido kesini lagi melaporkan itu semua. Itu ya Mas. Iya Bu. Dan soal Joni tidak usah dipikir lagi, nanti biar ibu dan wali kelas yang memikirkan anak Joni. Terus nanti bila habis ibu kasih tahu sama wali kelas, bilang sama Joni, dan Joninya masih aja bergadang, masih aja tidur di kelas dan sebagainya, nanti Mas Rido juga kesini berkonsultasi dan ibu minta untuk memantau Mas Joni bagaimana perkembangannya di kelas itu ya Mas ya. Mas Rido siap atau tidak untuk memantau Mas Joni selanjutnya? Insya Allah siap Bu. Bagus.
terima kasih untuk Mas Rido waktu dan harinya hari ini. Semoga nanti kita diberi keyakinan, diberi kesabaran, diberi kesehatan dalam sehari-harinya. Iya Bu, sebentar Bu, saya boleh bertanya lagi atau enggak? Oh ya, boleh. Jadi gini Bu, sebenarnya masih ada satu anak lagi yang suka tidur di kelas Bu. Dia itu temannya Joni, namanya itu Andi. Dia itu seperti Joni Bu, yaitu nggak mau mengerjakan tugas, dia suka nggak fokus, kalau saat jam pelajaran dia tidur gitu. Oh, itu ada lagi ya Mas ya? Iya, Ya nanti Mas Rido selanjutnya memantau itu saja. iya, Soal anak-anak yang tidak menirukan Joni, nanti saja Mas Rido coba Ibu kasih tugas memantau si Andi untuk bagaimana kalau selanjutnya di kelas itu bagaimana, apakah juga tidur, apakah juga tidak mengerjakan tugas. Kan Ibu kasih waktu seminggu. Nah, seminggu itu Mas Rido benar-benar bisa untuk membantu Ibu memantau Nak Andi. Apakah Nak Andi itu waktu seminggu yang akan datang, apakah seperti itu lagi ataukah cuma itu saja? Ya, nanti Ibu tugaskan itu, nanti Mas Rido selanjutnya melaporkan lagi kepada Ibu bagaimana perkembangannya Joni dan perkembangannya Nak Andi, gitu ya Mas ya? iya Bu. Sebentar Bu, saya mau tanya lagi. Iya. Nanti kalau si Andi itu dikasih tahu marah-marah seperti Joni itu gimana ya Bu? Nah, kalau Nak Andi itu marah-marah seperti Joni, Mas Rido tidak usah mendengarkan, tidak usah memberitahu yang aneh-aneh. Cukup Mas Rido itu diam saja, bilang saja kalau disuruh sama ibu BK atau ibu wali kelasnya, gitu saja Mas, tidak usah takut. Mas Rido itu harus tenang dan harus ngerti ya Mas ya. Dan Mas Rido itu kan orang yang ibu percaya bahwa Mas Rido itu bisa untuk mengasih tahu dan mengasih pengertiannya kepada Andi dan Joni. Jadi Mas Rido bila Mas Andinya itu marah-marah, Mas Rido diam saja dan dibilang EGP gitu aja ya Mas ya. Iya Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Udah Bu, sepertinya cuma itu saja. Nah, tadi tugasnya tugasnya besok Mas Rido, saya Ibu minta memantau Mas Andi dan Mas Joni, perkembangannya Mas Joni bagaimana setelah Ibu kasih tahu, dan perkembangannya Mas Andi bagaimana apakah tidur di kelas lagi, apakah tidak mengerjakan lagi, bagaimana ya Mas ya. Itu laporan minggu depan Mas Rido kesini lagi, berkonsul lagi, mengasih tahu kepada Ibu perkembangannya Andi dan perkembangannya Mas Joni. Itu ya Mas ya. Iya Bu. Cukup sekian. Ya udah Bu, cukup. Baik, terima kasih waktunya hari ini. Ibu senang sekali Mas Rido datang lagi ke sini untuk berkonsultasi kepada Ibu, mengasih tahu perkembangannya Nak Joni. Iya Bu. Kalau begitu kita mulai berkonsultasi lagi minggu depan ya. Iya. Baik Mas Rido.
Kalau begitu, waktu kita sudah habis, silakan Mas Rido kembali lagi ke kelas dan belajar lagi. Ya, terima kasih atas sarannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.